Di pinggiran kota Batavia yang lembab, berdirilah sebuah rumah mewah milik Tuan Van der Meer. Di balik kemegahan pilar-pilar putihnya, tersimpan rahasia kelam tentang Nyai Siti, gundik sang tuan yang dikabarkan menghilang secara misterius setahun yang lalu. Penduduk desa hanya berani berbisik-bisik bahwa ia telah dibuang karena terlalu banyak menuntut posisi sah. Malam itu, hujan turun dengan deras, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau melati yang menyengat. Tuan Van der Meer sedang duduk sendirian di ruang kerja, menyesap sisa brandy terakhirnya. Tiba-tiba, lampu minyak di sudut ruangan meredup, meski tak ada angin yang berembus masuk melalui jendela yang tertutup rapat. Lantai kayu di lorong luar mulai berderit, seolah ada seseorang yang berjalan dengan langkah berat namun tertatih. Van der Meer mengerutkan kening, mengira itu adalah pelayan pribadinya. Namun, derit itu berhenti tepat di depan pintunya, diikuti oleh suara gerukan kuku yang halus di permukaan kayu jati yang mahal. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara yang sedikit bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil yang terdengar seperti gesekan amplas pada tulang. Pintu perlahan terbuka, menampakkan sosok wanita dengan kebaya putih yang sudah koyak dan berlumuran lumpur hitam. Wanita itu adalah Nyai Siti, namun wajahnya tak lagi cantik seperti dulu. Kulitnya pucat keabu-abuan, dan matanya hanya menyisakan rongga hitam yang terus meneteskan cairan kental berbau busuk. Rambutnya yang panjang terurai kusut, menutupi sebagian wajahnya yang hancur karena bekas luka cambuk. Van der Meer terpaku di kursinya. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sesak. Ia ingat betul malam di mana ia memerintahkan anak buahnya untuk menyingkirkan Siti ke dalam rawa karena sang istri sah dari Belanda akan segera datang. Ia mengira rahasia itu sudah terkubur dalam bersama jasad sang gundik. "Tuan, apakah aku masih cantik?" bisik Siti dengan suara yang seolah-olah keluar dari dalam sumur tua. Setiap kata yang ia ucapkan diikuti oleh keluarnya ulat-ulat kecil dari sela bibirnya yang membiru. Ia melangkah maju, meninggalkan jejak air rawa yang hitam di atas permadani mahal sang tuan. Ketakutan luar biasa membuat Van der Meer mencoba meraih pistol di laci mejanya, namun tangannya terasa lumpuh. Seluruh ruangan mendadak menjadi sangat dingin, hingga napasnya mengeluarkan uap putih. Siti kini berdiri tepat di hadapannya. Aroma melati yang tadi lembut kini berubah menjadi bau bangkai yang memuakkan. "Aku menjagamu selama bertahun-tahun, Tuan," lanjut Siti sambil membelai pipi Van der Meer dengan jari-jarinya yang dingin dan kaku. "Aku memberikan segalanya, tapi kau memberiku kegelapan di dasar rawa. Sekarang, giliranku yang akan membawamu ke sana." Van der Meer mencoba berteriak minta tolong, namun suaranya seolah tercekat di tenggorokan. Ia melihat bayangan Siti di cermin besar di belakangnya, dan yang ia lihat bukan hanya satu wanita, melainkan puluhan sosok unik lain yang juga bernasib sama, berdiri diam di sudut-sudut ruangan yang gelap. Sosok-sosok itu perlahan mendekat, mengepung meja kerja sang tuan. Mereka semua mengenakan pakaian tradisional yang sudah usang, dengan tatapan kosong yang menuntut keadilan. Ruangan itu kini penuh dengan bisikan-bisikan dalam bahasa Jawa kuno yang membuat telinga Van der Meer berdenging hebat. Tiba-tiba, lampu minyak padam sepenuhnya. Dalam kegelapan total, hanya terdengar suara jeritan tertahan dan suara daging yang tercabik-cabik. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan itu malam itu, karena para pelayan terlalu takut untuk mendekat. Pagi harinya, pintu ruang kerja ditemukan terbuka lebar. Van der Meer menghilang tanpa jejak, meninggalkan kursi yang kosong dan bercak lumpur hitam yang membentuk pola tangan manusia di atas meja. Pistol di dalam laci masih terisi penuh, sama sekali tidak tersentuh. Istri sasang tuan yang baru tiba dari Belanda menemukan sebuah kalung emas di atas tempat tidur mereka. Kalung itu adalah milik Nyai Siti, yang seharusnya ikut terkubur di rawa. Saat sang istri menyentuh kalung itu, ia langsung jatuh pingsan karena merasakan dingin yang menusuk tulang. Sejak hari itu, rumah mewah tersebut ditinggalkan begitu saja. Tanaman merambat mulai menutupi pilar-pilar putihnya, dan penduduk sekitar sering melihat sosok wanita berkebaya putih berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah rawa-rawa di kejauhan dengan tatapan sedih sekaligus mengerikan. Beberapa petualang yang mencoba masuk ke dalam rumah itu menceritakan hal yang sama. Mereka selalu mencium bau melati yang berubah menjadi busuk dalam sekejap. Di dinding ruang kerja, terdapat tulisan yang tergores dalam, "Gundik tak pernah lupa. Gundik tak pernah mati." Rawa di belakang rumah itu pun menjadi tempat yang sangat dikeramatkan. Konon, jika seseorang lewat di sana pada malam Jumat Kliwon, mereka akan melihat bayangan Tuan Van der Meer yang sedang diseret oleh sosok wanita ke dalam air yang tenang namun mematikan. Kisah tentang gundik horor ini menjadi peringatan bagi siapapun yang bermain-main dengan kesetiaan dan nyawa manusia.
Harta dan kekuasaan mungkin bisa menutupi kejahatan di dunia manusia, namun tidak di hadapan mereka yang kembali dari alam baka untuk menuntut balas. Legenda Nyai Siti terus hidup, berkembang dari mulut ke mulut. Beberapa orang percaya bahwa ia masih menunggu di rumah itu, mencari gundik-gundik lain yang menderita untuk diberi kekuatan agar bisa membalas dendam pada tuan-tuan mereka yang lalim. Kini, rumah itu hanya menyisakan puing-puing, namun aura dinginnya tetap terasa hingga radius beberapa meter. Siapapun yang berani mengambil sepotong kayu atau barang dari sana, dipercaya akan dihantui oleh suara bisikan wanita yang menanyakan, "Apakah aku masih cantik malam ini?" Jika kau mencium bau melati yang sangat kuat saat hujan turun, mungkin itu bukan sekadar bunga yang mekar. Mungkin itu adalah salam dari Nyai Siti yang sedang lewat di depan jendelamu, mencari tempat baru untuk menabur dendam lamanya yang tak kunjung padam.